Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Quiz Victor. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di part ke-25 ya. Kita akan membahas latihan pedagogik lagi 10 soal. Ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum nonton video part 1 sampai part ke-24, silakan diklik saja link deskripsinya ada ya. Linknya ada di bagian deskripsi, silakan klik saja. Baiklah, sebelumnya selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload video terus. Dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, ini dia 10 soalnya di part ke-25 ini. Oke. A few moments later. Baik. Kita akan baca di slide untuk soal yang pertama. Dalam situasi guru terlalu lelah dalam menjelaskan bahan ajar melalui verbal disebabkan mengajar cukup lama, langkah yang tepat adalah: A. Guru memberikan materi kepada siswa untuk dicatat. B. Guru menampilkan media yang kemudian meminta siswa untuk menganalisis atau menjelaskan apa yang tersirat secara individu atau kelompok. C. Guru meminta siswa untuk mencari bahan atau materi dari luar kelas. D. Guru memberikan tugas untuk penilaian. E. Guru tetap menjelaskan secara rinci dari materi pembelajaran yang diajarkan. Oke, ini menurut saya nomor 1 itu adalah yang B ya, menampilkan media yang kemudian meminta siswa untuk menganalisis atau menjelaskan apa yang tersirat secara individu atau kelompok. Karena di sini gurunya sudah lelah ya, maka kita lebih ke medianya ya, atau siswanya supaya aktif menganalisis dan menjelaskan ya, seperti itu. Karena di sini situasinya adalah gurunya sudah lelah di sini ya, sudah karena lelah karena terlalu lama mengajar gitu soalnya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada situasi di mana bahan ajar yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa, maka A. Guru mengulang-ulang pembelajaran sampai dengan siswa memahaminya. B. Guru menampilkan bahan ajar yang memperjelas pemahaman siswa mengenai bahan ajar tersebut seperti memberikan bahan ajar visual atau model 3 dimensi. C. Guru menjelaskan secara verbal materi yang diajarkan. D. Guru memberikan motivasi pentingnya belajar. E. Guru menyajikan media pembelajaran yang lebih sederhana dari yang sebelumnya ditampilkan. Ini ya yang agak sulit di pedagogik ini nih, soalnya mirip-mirip dan terasa kok sepertinya benar semua ya teman-teman ya. Jadi kita cari yang paling tepat. Di sini situasinya adalah bahan ajarnya tidak dijelaskan, kurang dipahami siswa. Di sini berarti kita lebih ke ini ya, variatifnya ya. Berarti di sini kita lebih ke, menurut saya yang B ya. Guru menampilkan bahan ajarnya ya, kemudian secara visual dan modelnya secara 3 dimensi. Ini lebih menarik menurut saya. Lebih ya, lebih variatif ya, supaya siswanya bisa lebih memahami. Itu menurut saya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Pembelajaran berbasis proyek merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada A. Penggunaan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Pendekatan ilmiah dalam mengembangkan keterampilan siswa. C. Aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk atau hasil proyek. D. Penemuan siswa akan hal-hal yang baru. E. Gabungan pendekatan ilmiah dan penemuan siswa. Di sini kalau proyek itu aktivitas peserta didik ya, untuk menghasilkan produk hasil proyek. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Brainstorming. 2. Klarifikasi permasalahan. 3. Pengumpulan informasi dan data. 4. Presentasi penyelesaian masalah. 5. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. 6. Refleksi. Urutan langkah-langkah yang benar pada pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah ya teman. Berarti pertama itu adalah klarifikasi masalah ya. Untuk pertama adalah klarifikasi masalah. Oke.
Kemudian setelah klarifikasi masalah itu brainstorming ya. Brainstorming itu seperti menganalisis ya otak kita supaya untuk aktif gitu ya. Brain itu otak artinya, atau pemikiran. Ya berarti 2-1 ya. 2-1 sebentar saya lihat dulu. 2-1 lalu pengumpulan informasi ya, kita kumpulkan dulu informasi dan data. 213 kemudian berbagi informasinya. 2135 baru ke presentasi masalahnya, dan terakhir baru refleksi. Oke, berarti 213546 yang A. Oke, nomor 4 itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. KI sebagai unsur pengorganisasi merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan horizontal. Organisasi vertikal KD merupakan A. Keterkaitan KD satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar. B. Keterkaitan antara KD satu mata pelajaran dengan KD dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga saling memperkuat. C. Keterkaitan KD satu kelas dengan kelas di bawahnya sehingga memenuhi prinsip belajar. D. Keterkaitan KD dengan lingkungan kedalaman materi yang ada di kelas atasnya. E. Keterkaitan KD antara jenjang tingkat pendidikan yang satu dengan jenjang tingkat pendidikan di atasnya. Di sini KI sebagai unsur pengorganisasi merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan horizontal. Organisasi vertikal merupakan di sini berarti yang vertikal keterkaitan KD satu kelas dengan kelas di atasnya, namanya vertikal ya. Vertikal tuh begini ya, kelas di atasnya ya. Berarti menurut saya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di bawah ini adalah pernyataan yang tepat berkaitan dengan kompetensi inti, kecuali berarti yang salah ya. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. B. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan mewujudkan isi dari SKL. C. Rumusan setiap KI sama dengan aspeknya. D. Kompetensi inti KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. E. KI berfungsi sebagai unsur pengorganisasian, organizing element. Berarti ini yang bukan ya, yang bukan itu ini ya, yang C ya, rumusan setiap KI sama dengan aspeknya ya. Berarti ini yang kecuali adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dalam menunjang efektivitas pencapaian tujuan, apabila terdapat respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan, maka A. Tetap diberikan penguatan yang positif untuk mengubahnya menjadi respon yang baik. Yang B. Tidak diberikan penguatan sama sekali karena tidak berdampak apa-apa. C. Diberikan penguatan negatif agar respon kurang tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang bersifat negatif. Bentar, diberikan penguatan, ini mungkin positif ya. Coba, ada yang D dulu, kita baca. D. Diberikan penguatan positif sementara memperbaiki agar menjadi respon yang baik. E. Diberikan penguatan negatif untuk memaksa siswa menentukan satu pilihan, yaitu respon yang sifatnya positif. Yang kurang atau tidak diharapkan, maka bentar, saya berpikir dulu teman-teman ya. 7 sini diberikan penguatan negatif agar respon kurang tidak diulangi. Oh iya ya, berarti jawabannya yang C ya, diberikan penguatan negatif agar respon kurang tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang bersifat positif. Menurut saya ini ya, ini mungkin salah ketik ya. Oke, menurut saya yang C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Menurut Skinner, penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif apabila A. Penguatan yang diberikan pada anak akan memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. B. Penguatan berimbas pada perubahan perilaku anak. C. Penguatan akan berbekas pada diri anak selamanya. D. Penguatan selalu berefek baik terhadap anak. E. Penguatan dapat diberikan kapanpun meskipun tidak diperlakukan karena akan berdampak positif. Ini jawabannya adalah yang A ya. Penguatan yang diberikan pada anak akan berkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Oke, nomor 9. Konsep developmental tugas perkembangan yang menggabungkan antara dorongan tumbuh atau berkembang,
sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya dengan tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya, dinyatakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Stanley Hall, C. Robert J. Figgers, D. Jean Piaget, E. Lawrence Kohlberg. Ini yang tadi saya sudah googling ya teman-teman ya. Ini yang C ya teman-teman ya, Robert J. Figgers. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Masa remaja atau adolescence oleh Stanley Hall dimasukkan pada usia A 0 sampai 4 tahun, B 4 sampai 8 tahun, C 8 sampai 12 tahun, D 15 sampai 25 tahun, E 12 sampai dewasa. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Baik, udah selesai 10 soal ya teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk persiapan pretest, literaker dan UP-nya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Ini pendapat saya ya, mungkin ada yang salah atau ada yang berbeda dengan jawaban teman-teman semua. Tidak apa-apa, silakan komentar saja di kolom komentar ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, sebelumnya silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.